Apa saja kok manusia itu pasti akan salah dalam mengimplementasikan sebuah arti kata makna. Misalnya dakwah. Dakwah itu kan menyeru atau ajakan dari seseorang kepada orang lain untuk kembali menaati perintah Allah. Itu kan disebutnya dakwah kan. Nah itu kan dalam berdakwah itu kan ada dasar, kriteria, ideologi, dan aturan-aturannya dalam berdakwah. Dasarnya apa? Menyampaikan firman-firman Allah, ya kan? Kriterianya untuk kembali menyeru kepada manusia itu untuk kembali menaati perintah-perintah Allah, bener nggak? Aturannya dalam berdakwah ini yang sering diabaikan. Rasulullah, ketika Rasulullah itu berdakwah, apakah Rasulullah itu menerima upah? Rasulullah itu mendapat bayaran nggak dari manusia ketika beliau berdakwah? Tidak. Berarti itu merupakan suatu aturan. Berarti aturannya dalam berdakwah itu tidak meminta upah. Tapi kan sekarang situasi atau kondisional di hari ini, orang itu berdakwah afiliasinya upah. Bener nggak? Ketika ada seorang ustadz atau kiai itu bertempat tinggalnya di Jakarta, mau nggak mereka menyampaikan dakwah itu ke Jogja secara gratis? Nggak mau ya? Bener nggak mau? Kan seperti itu kan. Mereka itu ketika dipanggil atau dihendaki untuk ke Yogyakarta menyampaikan firman-firman Allah, itu mereka akan menyodorkan serentetan syarat-syarat, bener nggak? Paham nggak? Jadi dia itu akan menyodorkan bagaimana bayarannya, di mana hotel saya harus tinggal, bener nggak? Kemudian dia akan menentukan ruangannya, gedungnya harus ber-AC, kapasitas orangnya sekian, bener nggak? Berarti kan makna dari kata ustadz atau dai di zaman ini, di era ini kan berarti kan tidak lebih atau tidak lain sama dengan artis, bener nggak? Kan sama kan ketika kita itu mau mengundang Syahrini untuk konser di Jogja itu kan pasti pihak manajemennya Syahrini itu kan akan menyodorkan beberapa syarat kan, ya nggak? Akhirnya dalam berdakwah itu dia meminta upah, bener nggak? Akhirnya makna dari aturan ini akhirnya ditabrak oleh mereka itu kan, gitu kan. Jadi, dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah, itu kan perintah dari Allah kan seperti itu kan. Nah ini ketika seorang ustadz atau dai ini kalau pada saat dia menyampaikan itu kan pasti membawa sedikitnya satu ayat-ayat Allah kan. Pembukaan saja pasti kan diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan ayat Allah, firman Allah itu di surat 1 ayat 1, Al-Fatihah ayat 1. Berarti dia sudah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, gitu loh. Kalau Syahrini malah nggak apa-apa, karena dia tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah, tetapi dia menjual suaranya dengan harga yang rendah, bener nggak? Dikatakan rendah itu maksudnya ketika sesuatu itu sudah bisa dihargai dengan uang, itu rendah. Berapa kamu akan menjual ayat-ayat Allah tersebut? 100 juta, 1 miliar, itu rendah. Ketika kamu menyampaikan suatu dakwahmu itu 50 juta dalam 2 jam, itu rendah banget, gitu loh. Tapi kan mereka akan mengatakan bahwa hasil dari uang dakwahnya itu yang dia peroleh dari bayaran hasil dakwahnya itu akan dia gunakan untuk berdakwah kan. Rasulullah itu tidak seperti itu. Dakwah itu bukan profesi, gitu loh. Profesinya Rasulullah itu apa? Berdagang kan. Hasil dari dagangnya itu digunakan untuk berdakwah, bukan hasil dari dakwahnya itu digunakan untuk membuat usaha baru kan. Sekarang kan seperti itu kan.
setelah dia itu tenar sebagai ustadz, setelah tenar sebagai dai, maka mereka akan membuka usaha barunya kan. Bener nggak? Ini kan jadi kebalik-balik kan. Maka bersedekahlah, itu kan perintah dari Allah kepada kita untuk bersedekah kan. Bukannya malah menerima sedekah dari hasil dakwah kita. Ini kan sebenarnya itu yang miskin itu, yang menjadi fakir miskin itu kita atau siapa kan, akhirnya kan maknanya jadi nggak jelas atau jadi kabur gitu loh. Paham nggak? Nah, aku ini profesiku kan sebagai petani. Hasil dari kacang tanah saya itu ketika saya jual, kemudian saya mendapatkan uang, akhirnya saya belikan laptop. Kemudian saya belikan kuota atau paket internet untuk kembali menyampaikan ayat-ayat dan firman Allah. Bukannya hasil dari iklan pendapatan saya di YouTube itu saya gunakan untuk membeli cangkul sebagai penunjang kinerja saya dalam bertani. Ini kan jadi berbalik kan. Nah, ini kan tidak tidak sedikit, tidak jarang ustadz-ustadz atau kiai-kiai atau dai yang saat ini menggunakan YouTube itu sebagai, bahasa halusnya mereka kan akan mengatakan bahwa itu sebuah media dakwah kan, bahasa halusnya. Ketika mereka ini menyampaikan sesuatu atau dakwahnya atau menyampaikan firman-firman Allah di dalam YouTube itu awalnya bukan lagi bismillah kan. Awalnya malah iklan kartu kredit kan gitu kan. Ketika kamu klik misalnya siapa? Yusuf Mansur, itu kan awalnya malah bukan bismillah. Bukan atas nama Allah aku berdakwah, tetapi atas nama Kopi Tugu Luwak, atas nama Energen aku berdakwah kan, seperti itu kan. Karena mereka mendapatkan bayaran dari iklan yang ditayangkan di channel YouTube mereka kan, akhirnya kan mengalami morfologi kan, mengalami pergeseran makna-makna letak gitu. Ketika mereka ini tidak ngaku, enggak kok, saya tidak menerima bayaran dari iklan tersebut, ya itu kan sama saja, berarti mereka membiarkan firman-firman Allah ini ditumpangi oleh suatu kepentingan tertentu kan. Mereka itu membiarkan Indomie, membiarkan Coca-Cola, membiarkan Energen, membiarkan Kopi Tugu Luwak itu menumpang jualan di atas ayat-ayat dan firman Allah. Nah, ini dilarang gitu loh. Ketika ada seorang penyampai yang menyampaikan kepadamu itu suatu kebenaran, suatu firman Allah, dan dia itu tidak meminta upah, maka kamu wajib duduk untuk mendengarkan. Benar nggak? Jadi dalam menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, kita dilarang untuk meminta upah. Paham nggak? Nah, insya Allah kan Yusuf Mansur, Anwar Zahid ketika mendengar ini, insya Allah mulai besok mereka gratis. Kan itu harapan kita kan. Insya Allah mulai besok channel YouTube mereka itu sudah bersih dari iklan-iklan. Kalau masih ada iklan-iklan itu, ya nggak apa-apa. Dalam artian ketika mereka itu memang profesinya sebagai pendakwah, memang profesinya sebagai ustadz, tetapi Rasulullah itu dalam menyampaikan firman-firman Allah, dalam menyampaikan ayat-ayat Allah itu Rasulullah tidak meminta bayaran. Itu saja kok dasarnya kok. Kan tidak jarang itu ketika mereka itu ingin mengadakan sebuah dakwah itu kan pasti kan ada pamflet atau poster-poster itu kan. Itu kan pasti kan dia membawa atau atas nama agama atau atas nama Allah itu meraih rezeki dengan cara Rasulullah. Nah, kan biasanya kan judul-judulnya seperti itu kan. Membina hubungan rumah tangga atas dasar Al-Quran, HTM 20.000. Kan akhirnya kan seperti itu kan. Itu kan dia kan menyampaikan ayat-ayat dan firman-firman Allah itu kan. Dan tempatnya pasti tempat atau gedung yang ber-AC, tempat yang bagus, yang datang kan orang-orangnya kan
mobilnya bagus-bagus seperti itu kan. Nah ini kan tidak jarang bahwa kami ini ketika menyampaikan firman-firman atau ayat-ayat Allah itu kami menyampaikannya di trotoar kok. Kita menyampaikannya di kandang sapi, di samping kandang domba, di bawah pohon jati, di samping sumur milik warga-warga di desa saya. Selama langit masih ada sebagai atap dan bumi itu ada sebagai alas, di situ kami tetap akan menyampaikan firman-firman dan ayat-ayat Allah secara ikhlas, sahid. Ini perbedaannya para penyampai atau dai atau ustadz. Rasulullah itu bisa disebut juga sebagai penyampai kan, ar-risalah. Risalah itu kan secara etimologi asal usul suatu kata itu kan artinya kan surat yang disampaikan. Rasulullah itu hanyalah menyampaikan firman-firman Allah, menyampaikan surat-surat Allah itu kepada manusia sehingga manusia itu faham. Dan dalam menyampaikan itu Rasulullah tidak mematok upah, kan seperti itu. Dimanapun kita akan menyampaikan, di samping lapangan voli, di samping gereja, di samping masjid, di samping warnet, dimanapun kami akan selalu menyampaikan firman-firman dan ayat-ayat Allah tanpa meminta bayaran. Ini kan suatu cerita yang sangat mengharukan ketika anak saya itu ngomong sama ibunya, "Mah, aku tuh pengen ngaji di pondok pesantrennya Lila." Lila itu temennya. "Ya udah besok kamu ngaji ke sana." "Ah enggak kok, soalnya kalau ngaji di sana itu harus pakai baju yang bagus-bagus," katanya Lila. "Harus pakai seragam." Dalam menyampaikan firman Allah, ketika anak saya ini ingin mendengar kebaikan-kebaikan di suatu pondok pesantren, tetapi pondok pesantren itu mewajibkan kepada santrinya itu untuk memakai baju seragam yang harus dibayar atas nama sedekah. Akhirnya kan ribuan kan, ratusan anak-anak ini jadi minder untuk masuk ke pondok pesantren, bener nggak? Dia mengatakan gratis pondok pesantren tersebut, milik seorang ustadz atau kiai terkenal. Gratisnya gratis, ini gratis yang bagaimana? Apakah ketika ini ada seorang fakir miskin atau seorang anak yatim piatu itu benar-benar datang ke situ, apakah benar dia akan dilayani dengan baik sebagai seorang murid? Enggak kok, ya kan? Gratis yang berbayar. Jadi berbayar itu kadang tidak melulu harus uang. Ketika memang itu gratis dan ketika kamu itu memang tidak meminta upah dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, kenapa harus kamu umumkan bahwa aku menyampaikan bahwa pondok pesantren saya ini gratis, kemudian panggil kamera, manggil berita, supaya apa tujuannya? Bisa diberitakan. Hasil dari berita tersebut akhirnya uang juga kan. Jadi ini kan mengeksploitasi sedekah. Ketika sedekah itu sudah menjadi sebuah eksploitasi. Memang kamu itu ketika kamu itu bersedekah, yang kamu sedekah itu memang benar fakir miskin. Kamu ketuk pintunya, ketika fakir miskin ini keluar, "Pak, Bu, ini ada sedikit harta atau uang dari kami untuk digunakan seperlunya." Tapi kan kamu pasti akan memanggil kamera, seperti Baim Wong atau banyak sekali kan. Kemudian dia unggah di YouTube. Karena subscribernya banyak, viewernya itu jadi banyak, akhirnya kamu mendapat uang dari hasil subscribe-mu kan. Berarti kan itu kamu menjual kemiskinan, menjual sedekahmu. Seolah-olah itu kamu mengeluarkan uang 1 juta untuk bersedekah, tetapi kamu akan mendapatkan uang ratusan juta dari hasil sedekahmu yang 1 juta tersebut. Berarti kan kamu jual kan, tetapi kamu menyangka, ini loh aku
bersedekah 1 juta, akhirnya aku mendapat pengembalian 100 juta. Ini kan jadi salah makna kan. Ikhlas ya sudah, ikhlas, selesai, seperti itu. Setuju nggak? Paham nggak? Setuju atau malah jadi marah? Karena tersindir. Ini nggak tersindir kok. Dari tujuan kami para penyampai ini hanyalah menasehati kepada mereka agar mereka kembali dakwah atau kembali menyampaikan ayat-ayat atau firman Allah itu sesuai dengan hakikatnya, yaitu menyampaikan kebenaran dengan ikhlas, harus dengan kebahagiaan dan keikhlasan. Rasulullah itu kan menyampaikannya kan firman-firman dan ayat-ayat Allah. Ini nggak main-main loh. Ini yang disampaikan itu ayat-ayat Allah. Makomnya itu adalah makom yang tertinggi dari segala ilmu yang ada di dunia ini. Beliau itu tidak meminta bayaran. Lah mereka ini hanya mengatakan atau menyampaikan 1 atau 2 ayat itu bayarannya 50 juta dalam 2 jam kok.